Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam kitab An-Nawadir halaman 36 sampai halaman 37, karya Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi, Al-Hikayah Al-Hadiyah Was-Salasun fi Birril Walidain, hikayah ke-31 tentang Birrul Walidain. Suatu hari Nabi Sulaiman terbang bersama angin di atas samudera. Kemudian melihat ombak besar yang mengerikan, lalu Nabi menyuruh angin untuk berhenti sejenak. Nabi Sulaiman memberi tugas para setan untuk menyelam dan melihat apa yang terjadi di dalamnya. Satu persatu para setan pada menyelam dan menemukan sebuah kubah tak berpintu yang terbuat dari batu zamrud putih. Mereka lapor pada Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman memberi perintah agar kubah tersebut diangkat ke atas. Nabi Sulaiman heran setelah melihat kubah itu. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, maka jadilah kubah tersebut meretak dan pintunya terbuka. Ternyata di dalam ada seorang pemuda yang sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman bertanya, "Kamu ini malaikat apa jin?" Pemuda menjawab, "Aku bukan malaikat atau jin, tapi aku adalah manusia." Nabi Sulaiman bertanya, "Dengan sebab apa kau mendapatkan kemuliaan sebesar ini?" Pemuda itu menjawab, "Sebab berbakti pada orang tua. Saya punya ibu tua renta yang tak berdaya, dan saya menggendongnya kemanapun saya pergi. Dan doa ibuku yaitu, ya Allah, anugerahkanlah ia keberuntungan, dan setelah aku mati nanti, tempatkanlah ia tidak di langit maupun di bumi. Setelah ibu meninggal, aku berjalan di pantai dan melihat sebuah kubah dari batu zamrud putih. Ketika aku menghampiri, maka pintunya membuka sendiri. Lalu aku masuk di dalamnya, lantas pintu menutup sendiri dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu aku tidak tahu ada di mana, apakah ada di bumi, di udara, atau di langit. Allah selalu memberiku rizki di dalam kubah itu." Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Bagaimana Allah mendatangkan rizki untukmu?" Pemuda itu menjawab, "Jika aku lapar, maka tumbuhlah pohon di atas batu, lalu berbuah dan mengeluarkan air lebih putih daripada susu, serta rasanya lebih manis madu, bahkan lebih sejuk daripada salju. Dari itulah aku makan dan minum, dan ketika aku sudah kenyang dan tak haus lagi, maka tumbuhan tersebut hilang dengan sendirinya." Nabi Sulaiman bertanya, "Bagaimana kamu membedakan siang dan malam?" Pemuda itu menjawab, "Jika fajar tiba, maka kubah memutih serta mengeluarkan cahaya, dan ketika matahari terbenam, maka kubah jadi redup. Dari itulah aku mengerti waktu siang dan malam." Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, lalu kubah tersebut berputar-putar sehingga mirip seperti telur burung onta dan kembali ke asal semula, yaitu di tengah-tengah samudra. Dan Allah kuasa atas setiap sesuatu dan segalanya. Dikisahkan dalam kitab An-Nawadir halaman 36 sampai 37, karya Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi, Al-Hikayah Al-Hadiyah Was-Salasun fi Birril Walidain, hikayah ke-31 tentang Birrul Walidain, berbuat baik dan berbakti pada kedua orang tua dua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.